Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman peserta hadir di webinar kali ini. Terima kasih juga telah menyempatkan waktunya. Nah, pembahasan yang akan saya angkat pada topik hari ini yaitu mengenai whistleblowing dalam penanganan kecurangan. Oke, next. Aku maunya di sana. Nah, sebelum berjauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lia Lestari, NIM F1320050, dalam mata kuliah akuntansi forensik dan audit investigasi Universitas 11 Maret. Selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan kita ke depan tentang whistleblowing dalam penerapan pencegahan kecurangan. Next. Nah, apa itu whistleblowing? Mungkin teman-teman semuanya pernah sekilas mendengar whistleblowing ini merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral, atau perbuatan lain yang dapat merugikan sebuah organisasi maupun merugikan pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat tindakan atas pelanggaran tersebut. Nah, pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia. Nah, pelaporan pelanggaran whistleblowing ini sebenarnya konsepnya adalah melaporkan tindak kejahatan atau mungkin secara bahasa kasarnya adalah mengadu. Tetapi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa memahami bahwa whistleblowing ini adalah pelaporan tindak kejahatan yang tidak dilakukan olehnya atau yang dilakukan oleh orang lain dalam penanganan kecurangan. Nah, pengungkapan aib atau pelaporan pelanggaran whistleblower itu merupakan seorang atau pegawai dalam sebuah organisasi yang melaporkan, menyaksikan, mengetahui adanya kejahatan atau adanya praktik yang menyimpang dan mengancam kepentingan publik di dalam organisasi dan yang memutuskan untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut kepada publik atau sebuah instansi yang berwenang. Selanjutnya, nah, pelanggaran itu bisa dilaporkan dalam sistem whistleblowing. Nah, jenis pelanggaran apa saja yang bisa dilaporkan, yaitu ada benturan kepentingan. Selain itu juga ada korupsi, kecurangan, pencurian ataupun penggelapan, pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa juga dapat dilaporkan, penyalahgunaan jabatan atau kewenangan oleh petinggi, ataupun juga bentuk suap ataupun gratifikasi. Selanjutnya, nah, elemen penting dalam whistleblowing. Tidak akan terjadi whistleblower jika 4 elemen whistleblower ini tidak terpenuhi. Yang pertama ada whistleblower, yaitu adalah pelapor atau orang yang mengadukan. Selanjutnya ada komplain, yaitu keluhan atau kesalahan yang dilaporkan berupa kecurangan. Selanjutnya ada pelaku, yaitu orang yang melakukan kesalahan atau kecurangan tersebut. Selanjutnya ada tempat aduan, yaitu menerima keluhan atau tempat di mana mengadu atau melaporkan pada sebuah perusahaan atau lembaga yang mempunyai tanggung jawab dalam mencegah kecurangan tersebut. Selanjutnya, nah,
Tadi sudah kita bahas whistleblowing. Nah, sekarang whistleblowing system. Nah, whistleblowing system atau sering disebut juga dengan WBS ini merupakan mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempat kerja di mana pelapor itu bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Selanjutnya, nah, ada jenis whistleblowing system. Jenis-jenisnya itu, jenis WBS itu yang pertama ada internal dan juga dibedakan menjadi eksternal. Nah, internal itu tindakan di mana seseorang atau karyawan itu menemukan kecurangan oleh karyawan maupun atasan akan melaporkan kecurangan mengadukan hal yang diketahuinya ini pada atasan satu perusahaan yang lebih tinggi. Jadi whistleblowing sistem internal ini untuk menanggulangi kecurangan yang ada di dalam badan sebuah organisasi ataupun lembaga. Nah, sedangkan eksternal itu tindak pelaporan kecurangan yang dilakukan oleh rekan suatu perusahaan yang melibatkan orang di luar perusahaan. Nah, pada skala kasus eksternal ini jelas bisa mempengaruhi citra perusahaan di kalangan perusahaan umum. Nah, untuk ini dapat menampung kecurangan-kecurangan yang ada di luar dari sebuah badan ataupun sebuah badan organisasi ataupun lembaga. Selanjutnya, nah bagaimana sih penerapan whistleblowing system untuk penanganan kecurangan? Selanjutnya, nah whistleblowing system ini dapat membantu dalam penerapan CGV atau Good Corporate Governance dengan praktik pengendalian internal. Nah, whistleblowing system ini sebagai salah satu bentuk pengendalian internal. Whistleblowing ini sistem dapat membantu auditor dalam menemukan praktik kecurangan yang ada di sebuah entitas atau organisasi ataupun lembaga yang diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nugroho tahun 2015, yaitu tentang meningkatkan pengendalian internal perlu dirancang suatu sistem pengaduan yang berupa whistleblowing system, sehingga siapapun dapat menjaga anonimitas ketika melaporkan perilaku kecurangan. Nah, selanjutnya ini adalah peraturan whistleblowing. Nah, di Indonesia ini dalam pencegahan juga terdapat peraturan-peraturan yaitu berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dan juga ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dan juga ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang whistleblower. Nah, mungkin paparan yang
dapat dibahas pada webinar kali ini. Apabila ini ada yang ditanyakan, dapat dipersilahkan. Ya, baik. Selamat sore, Mbak Lia. Ya, selamat sore. Ya, saya ingin bertanya terkait dengan yang dijelaskan tadi. Mengapa sih whistleblowing system itu merupakan aset yang penting dalam sebuah perusahaan dalam menangani kecurangan? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Nah, kenapa whistleblowing system itu merupakan aset yang penting dalam sebuah perusahaan untuk menangani kecurangan. Nah, whistleblowing system itu dikenal sebagai alat pengendalian internal dalam sebuah perusahaan maupun luar perusahaan. Whistleblowing itu menjadi kunci pendorong utama sebuah perubahan budaya dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, whistleblowing ini dapat menjadi alat yang dapat untuk mendeteksi dini dari pelanggaran atau sebuah kecurangan. Tetapi whistleblower atau sistem laporan itu tidak selalu cukup kuat untuk melindungi dari para pelaku yang melakukan sebuah balas dendam sebagai bentuk dukungan aksi fraud. Nah, ada sebuah penelitian dari yang berjudul Evidence and On-Use of Efficiency of Internal Whistleblowing System itu mengemukakan bahwa whistleblower itu memainkan peran penting dalam membersihkan dan membentuk budaya keuangan dan korporat. Nah, melalui laporan itu, analisis terperinci berdasarkan catatan selama puluhan tahun Navax Global, yaitu memang perusahaan yang memantau pelaporan whistleblowing dan insiden pelanggaran untuk 8.500 sebuah perusahaan yang ada di dunia ini. Nah, korporasi yang tidak memiliki budaya whistleblowing itu sering mengabaikan atau salah menangani laporan atau bahkan juga membahayakan keselamatan pelapor. Nah, ini adalah beberapa faktor yang membuat calon pelapor itu enggan untuk melaporkan kekhawatiran atau mendapati sebuah kecurangan terkait pelanggaran yang sudah juga terjadi di sebuah perusahaan. Nah, karena itu, untuk membangun budaya whistleblowing itu sama pentingnya dengan memiliki sistem whistleblowing. Nah, budaya whistleblowing ini mencakup budaya transparan yang mendorong pelapor. Nah, dalam budaya yang transparan, ketika pelanggaran atau kecurangan terungkap, pemimpin akan berbagi informasi tentang bagaimana korporasi menangani sebuah masalah. Nah, selain transparansi, perusahaan juga harus memastikan bahwa sistem whistleblowing itu dapat melindungi kerahasiaan sang pelapor. Nah, hal ini juga dapat menumbuhkan kepercayaan sehingga pelapor itu merasa cukup aman dari segala bentuk pembalasan dendam untuk kekhawatiran yang akan diminta oleh si pelapor. Begitu untuk jawabannya. Ya, baik. Sudah jelas, sangat jelas. Terima kasih, Mbak Lia, untuk penjelasannya. Terima kasih, saya cukupkan sekian pada webinar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.